Shalom semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Pasti baik, sehat, luar biasa. Di hari MPLS yang ketiga ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga akan belajar beberapa hal. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebelum acara kita lanjutkan, kita akan berdoa pembukaan. Mari anak-anak kita berdoa, kita melipat tangan kita, menutup mata kita, dan menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Dan pada hari ini kami akan memulai acara MPLS hari yang ketiga. Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, di hari MPLS yang ketiga ini, sebelum kita mendengarkan materi, kita akan mendengarkan devotion pada pagi hari ini. Ayo, siapa ya yang menyampaikan devotion pada hari ini? Siapa ya? Yuk, kita panggil. Silakan Bu Ika. Terima kasih Bu Uni. Nah, anak-anak, yuk kita akan mulai bersama dengan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami melalui Bu Ika. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan. Hari ini, Bu Ika mau bercerita tentang seorang tokoh yang hebat yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf adalah seorang yang taat. Tapi saudara-saudaranya
tidak suka dengan Yusuf. Yusuf menjadi saudara yang oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, maunya Yusuf dibuang saja. Aku nggak mau punya adik seperti Yusuf. Nah, lalu Yusuf sampailah singkat cerita di dalam penjara karena Yusuf dianggap atau difitnah oleh Potifar. Ketika dalam penjara, Yusuf berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong dengan bisa mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Kemudian setelah itu ternyata setelah lama sekali Raja Fir'aun bermimpi. Mimpinya apa ya? Raja Fir'aun bermimpi tentang 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Nah, kemudian tidak hanya itu, dia bermimpi lagi. Ada 7 bulir gandum yang gemuk, yang berisi. Dan ada 7 bulir gandum yang kurus, yang kecil. Ternyata 7 bulir gandum yang kecil ini memakan 7 bulir gandum yang besar. Wah, nah, Raja Fir'aun bingung, apa arti mimpinya? Kemudian Raja Fir'aun bertanya kepada semua ahli mimpi, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Lalu juru minum ingat bahwa dia pernah diartikan mimpinya oleh Yusuf. Nah, kemudian Yusuf diajak untuk mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Pada waktu itu Yusuf masih dalam penjara, anak-anak. Jadi ketika masih di dalam penjara, kemudian dipanggil, Yusuf, ayo cepat keluar, ayo bangun cepat keluar. Nah, pada saat itu lalu Yusuf bangun, kemudian dia bercukur, rambutnya dirapikan, bajunya pakai baju yang bersih, yang baik. Kemudian dia menghadap Raja Fir'aun dan mengartikan mimpi karena Tuhan yang menolong Yusuf. Nah, tidak hanya itu saja. Setelah arti mimpi itu diberikan kepada Raja Fir'aun, artinya apa ya? Akan ada 7 tahun kelimpahan, banyak berkat, dan akan ada 7 tahun kekurangan atau kelaparan. Jadi Raja Fir'aun dan rakyat Mesir diminta untuk bersiap-siap. Kemudian setelah itu karena Raja Fir'aun bersukacita, senang sekali karena mimpinya bisa diartikan, Yusuf diberi gelar. Yusuf diberi nama Dafnat Paneah. Nah, itu adalah nama Mesir. Nama yang khusus diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Yusuf supaya Yusuf diterima di Mesir. Nah, seperti Yusuf tadi, anak-anak, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang diberkati Tuhan, dijawab doanya dengan mengartikan mimpi. Yusuf masuk ke Mesir, dia bisa menyesuaikan dirinya. Dengan apa? Ketika dipanggil raja, dia tidak rambutnya gondrong, lalu kotor, bajunya kotor, tidak. Dia memotong rambutnya, dia memakai baju yang rapi, kemudian menghadap raja. Lalu Yusuf juga memakai nama orang Mesir supaya Yusuf bisa diterima di lingkungan Mesir. Nah, seperti itu juga kita, anak-anak semuanya, Bu Ika dan juga guru yang lainnya. Ketika kita masuk ke tempat yang baru, kita harus bisa menyesuaikan diri. Anak-anak mau masuk ke sekolah nih. Wah, baik itu yang KB, sekolah mau saja masuk ke KB, baru mau masuk ke KB, atau yang ke TKA, dari KB ke TKA, lalu yang ke TKB, dari TKA ke TKB, atau yang belum pernah masuk ke sekolah KB TKB baru mau masuk sekarang, semuanya perlu menyesuaikan diri. Yang biasanya bangunnya siang, wah sekarang harus sekolah, jadi yuk menyesuaikan diri, bangun pagi. Yang biasanya mandinya juga siang-siang, nanti sekarang sudah mau sekolah, mandinya pagi-pagi supaya siap sekolahnya seger. Nah, lalu yang biasa main-main terlalu lama, nanti kan nggak sekolah, kan
nggak kenapa-kenapa di rumah saja. Nonton TV, yang lama. Main HP, yang lama. Nah, perlu menyesuaikan diri karena sudah mulai sekolah, mulai diatur bermainnya, mulai diatur nonton TV-nya, mulai diatur main HP-nya dan semuanya supaya bisa bersekolah dengan baik. Nah, itu menyesuaikan diri sama seperti Yusuf, bersiap-siap supaya diterima di Mesir. Anak-anak semuanya, KPTK Baptis Kedung semuanya anak-anak yang hebat. Pasti bisa menyesuaikan diri. Ketika kita masuk ke sekolah, bertemu dengan guru dan teman-teman, baik teman yang baru maupun teman yang lama, semuanya saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling menyesuaikan diri. Ya, boleh enggak kalau ngambek-ngambek, aku mau di rumah aja, atau aku nggak mau sekolah, gitu ya. Karena kalau masih sekolahnya masih di rumah saja, lalu ayo sekolahnya mulai yuk. Bu guru sudah mengirim link loh, kita mau belajar bersama, kita mau online atau kita mau belajar yuk melakukan sesuatu, melakukan kegiatan sekolah. Enggak, boleh enggak? No, jadi kita mulai kembali dengan bersekolah, bersiap-siap dan menyesuaikan diri. Kita mau bersekolah, kita mau menjadi anak yang bersemangat dan menjadi anak yang hebat. Bu Ika percaya bahwa anak-anak KP3 Baptis Kedung semuanya bisa. Oke? Nah, itu cerita kitab kita pada hari ini tentang Yusuf yang bisa menyesuaikan diri di Mesir. Anak-anak juga pasti bisa. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar tentang Yusuf yang menyesuaikan diri. Tolong kami supaya kami juga bisa menyesuaikan diri di sekolah, memulai kembali bermain dan belajar bersama dengan teman-teman, dengan guru dan dengan orang tua kami. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini dan Bu Ika kembalikan kepada Bu Uni. Terima kasih Bu Ika untuk devotion hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Kita hari ini akan bersuka cita. Yuk kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya bersuka cita, semuanya senang ya.
Oke, setelah ini kita akan mendengarkan materi hari ini tentang pengenalan ruangan di sekolah kita yang akan disampaikan oleh Bu Wati. Silahkan Bu Wati. Anak-anak, sekarang kita memasuki MPAS hari yang ketiga. Saat ini kita akan mengenal ruangan. Kira-kira ruangan apa saja ya? Mari akan kita lihat dalam video. Itu anak-anak ruangan yang akan kita pakai nanti selama kita belajar di sekolah. Anak-anak mendoakan ya agar pandemi ini cepat berakhir dan kita akan masuk ke dalam kelas dan mengetahui ruangan kita masing-masing. Tetap pakai masker ya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati untuk materinya. Kita sudah mendengar tentang tadi bagian-bagian dari sekolah kita, ada ruangan-ruangan yang telah disampaikan oleh Bu Wati tadi. Sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selesai sudah serangkaian acara hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa dalam doa penutup. Mari kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, sehingga serangkaian acara hari ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti MPLS hari yang ketiga ini. Ingat, besok masih ada lagi loh. Acaranya apa ya? Besok anak-anak lihat saja. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.